Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat dan jamaah Masjid Haqqul Mubin, Al-Haqqul Mubin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah Al-Haqqul Mubin yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala yang besar? Setiap kita berharap limpah ruah pahala tersebab amal-amal yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengetahui ada beberapa hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membentangkan pahala yang sangat banyak kepada kita. Bahkan pahala itu adalah pahala unlimited. Pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Kita akan melihat 3 amalan besar yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membentangkan pahala yang tanpa batas. Apa itu? Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Surat Al-Imran ayat 134. Ya. Dari 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Perhatikan, bersegeralah engkau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjemput ampunan Allah dan menjemput surganya yang luasnya antara langit dan bumi. Dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra. Mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan ada THR ataupun tidak ada THR. Dalam keadaan banyak lembur ataupun mohon maaf nih, enggak ada lemburan. Ayo bismillah, sedekah. Fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan ketika kita mampu meredam amarah kita, wal 'afina 'anil nas, ketika engkau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka mohon maaf bagi sahabat iman yang dirahmati Allah, jamaah Haqqul Mubin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Anda punya masalah dengan abang, sama empok, sama keluarga, sama tetangga, sama rekan kerja, karyawan. Masya Allah, ada dendam yang luar biasa. Anda terzalimi, memang sulit untuk memaafkan. Sulit untuk memaafkan. Tapi maukah Anda ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya antara langit dan bumi? Mau mendapatkan yang mana? Seakan-akan Allah mengatakan, mau minta apa? Maukah surga? Asalkan satu syaratnya, maafkan dia. Luar biasa, berat. Iya. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya 3 orang-orang yang mulia nih. 3 orang yang mulia. Di antaranya wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzalimimu. Kalau kita memaafkan saat kita melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, wajar, emang kudu minta maaf. Tapi ketika kita melakukan maaf, kalau kita orang yang dizalimi, pihak yang terzalimi, Anda sebagai karyawan di PHK tanpa sebab, ya, Anda sebagai mohon maaf pelayan dilecehkan, dihina tanpa kita merasakan ada satu kesalahan. Anda maaf sebagai seorang istri dipukul oleh suami,
bahkan diusir oleh suami, bahkan KDART. Loh, mohon maaf, Masya Allah, sampai merasakan apa salah saya? Anda terzalimi dan Anda mampu mengatakan saya maafkan engkau, hebat. Ya, hanya saja terkadang ego diri kita tuh muncul. Nggak bisa. Sampai hari kiamat saya tuntut engkau. Masya Allah. Maka surat Al-Imran ini sangat indah bagi kita. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau Allah ya hendak menawarkan surga dengan engkau melepaskan kekesalan hatimu, memaafkan dia, maka bagimu surga. Subhanallah. Maka poinnya adalah amalan yang pahala yang tanpa batas unlimited adalah memaafkan orang lain. Ya, kita bisa bayangkan, jangankan pahala, Pak. Anda punya pulsa kuota unlimited, bukan 1000 giga, 1 juta giga, tanpa batas tuh. Masya Allah, seakan-akan Anda mendapatkan surga di dunia tuh. Ya, kita nggak mikirin bayar kuotanya dan sebagainya. Itu saya sudah bahagia tuh. Anda kerja di sebuah perusahaan, bosnya mengatakan kamu kerja di sini, seluruh kehidupanmu saya cover. Gak usah ngomong apa-apa, bismillah saya cover semuanya. Bahagia kita. Itu kan betul. Tercover seluruhnya tanpa batas, senang kita. Bagaimana dengan hal ini ketika kita dapat pahala tanpa batas? Dahsyat. Yang kedua, ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, yang kedua, amalan yang pahalanya tanpa batas ya adalah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana zibi. Seluruh amal-amal hambaku untuknya kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Aku yang melipat gandakan pahalanya. Maka ada pahala yang maaf yang 80%, yang 20%, yang 10% pahalanya. Kenapa? Yang mengetahui hakikat pahala, hakikat puasa yang sangat mulia, ya, kualitas puasa tersebut adalah Allah dan dirinya. Allah yang mengetahui hakikat puasa dilakukan oleh hambanya. Maka hanya Allah yang membentangkan pahala tanpa batas. Wa ana adzibihi, aku yang melipat gandakan pahalanya. Dan yang ketiga, pahala yang tanpa batas adalah surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan pahala yang sangat dahsyat kecuali bagi mereka yang bersabar. Ada hadis yang indah. Hadis ini sahih. Rasulullah mengisahkan bahwa kelak nanti di akhirat umat hamba-hamba Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahlul afiyah, yang kedua adalah ahlul musibah. Jamaah al-haqqul mubin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula hanya dengan ada kelompok yang kedua, ahlul musibah, di dunianya banyak kesulitan, sering sakit-sakitan, gak dapat overtime, ya, gaji pun masya Allah belum sebulan udah nutup hutang, banyak masalah kehidupan, derita di dunia lebih banyak didapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasibuhu, ayo periksa tuh, ya, hisab dan hitunglah orang-orang hamba-hambaku yang ahlul afiyah, yang dunia merasakan lapang dan kemudahan. Kata malaikat, ya Allah, kami telah menghisabnya, kami telah menimbangnya amal-amal mereka semuanya. Wajadtum aksara zunuban. Kami mendapatkan mereka banyak dosanya ya Allah, sedikit pahala kebaikannya, karena membentang kenikmatan di dunia. Luar biasa. Sedangkan kami telah memeriksa ahlul musibah, mereka yang derita di dunia, banyak masalah, sedikit rezekinya, ya, banyak sakitnya, tapi mereka bersabar. Demi Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, wajadtum aktsara ajran, banyak pahalanya wahai Allah, sedikit dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah orang-orang yang ahlul afiyah, yang di dunia merasa nyaman, tenang, ya, banyak kenikmatan, masukkan ke dalam neraka. Ketika digiring mereka ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabbana, kembalikan aku ke dunia ya Allah, berikan aku musibah, berikan ujian yang berat ya Allah. Aku akan bersabar dengan ujian yang Engkau akan berikan nanti ketika Engkau berikan kesempatan hidup di dunia sekian kali lagi. Berikan ujian yang berat lagi. Bahkan kulit ini
boleh engkau gunting, engkau setrika, lalu kami mati, engkau hidupkan lagi, dan kami akan bersabar, lalu kami mati, engkau hidupkan lagi, agar aku mendapatkan surgamu, wahai Allah. Kata Allah, tidak bisa, tidak akan bisa terulang kembali seperti dahulu, tidak bisa. Masya Allah. Sedangkan ahlul musibah, mereka ada orang-orang yang mendapatkan derita di dunia, tapi mereka bersabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, giring mereka ke dalam surgaku. Mereka mendapatkan 3. Yang pertama adalah rahmah, kekuatan, ya, nuzulan, tempat yang tenang, kedudukan yang tinggi. Masya Allah, afiah, kesehatan, luar biasa. Dan ketika mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, ya Allah, syukur kami kepada Engkau, sabar kami mendapatkan nikmat yang besar dari Engkau. Inilah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, pahala yang tanpa batas. Ayo, ada pada sabar. Maka Ramadan ini cara Allah mentarbiyah hamba-hambanya untuk menjadi sabar. Ya, sabar dalam hal-hal yang taat, dalam hal-hal yang halal. Makan minum halal, maaf, hubungan suami istri halal. Tapi mengapa siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mendidik sebuah kesabaran. Kalaulah yang halal aja mampu ia hadapi dengan penuh kesabaran, seharusnya yang haram lebih ia mampu untuk dihadapinya. Subhanallah. Nih, as-sabru hahuna, sabar itu di sini letaknya. Maka ayo nikmati nih, ya, rentang waktu dan jenak-jenak Ramadan ini. Ayo bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar dengan musibah yang akan datang. Bahkan yang kita hadapi saat ini, Ramadan saat ini, betapa sangat istimewanya. Bukan hanya sebatas ujian tarawehnya, ujian puasanya, ujian tilawahnya, tapi ujian apa? Masya Allah, ujian COVID-19. Rindu kita dengan sholat Jumat di masjid, rindu kita dengan taklim di musola, rindu kita untuk kumpul itikaf. Akankah bisa itikaf nanti? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Allah menutup pintu-pintu masjidnya, mintalah kepada Allah, jangan engkau tutup ya Allah pintu-pintu ampunan, jangan engkau tutup ya Allah pintu-pintu rahmatmu, pintu cintamu, pintu kasih sayangmu. Ya Rabb, hambamu ya Allah hina di hadapan engkau, wahai yang maha suci. Hamba banyak dosa di hadapan engkau, wahai yang maha pengampun. Ayo bismillah. Bentangan pahala itu sangat banyak tanpa batas. Ada pada memaafkan orang lain, ada pada puasa yang kita lakukan, dan ada pada sabar menghadapi ujian. Maka bersabarlah. Pahala itu tidak akan pernah salah orang. Pahala itu akan Allah berikan kepada yang betul-betul melakukannya dengan penuh kekuatan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat pertemuan kita, jamaah qulubin yang Allah. Semoga kita, Anda, dan semuanya mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.